Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya akan coba bahas saham IPO ya, Initial Public Offering. Sebenarnya saya jarang membahas saham IPO ini, tapi ini cukup menarik ya. Bergerak di sektor consumer good, yaitu PT Guna Nusa Era Mandiri atau kode tikernya Guna ya. Dulunya disclaimer dulu ya, ini bukan ajakan untuk jual beli, silahkan jika ingin mencoba dalam perburuan saham IPO ini. Nah, kita lihat ini sudah mulai book buildingnya ya, masa penawaran awal tanggal 20 sampai 26 Juni, ya hari terakhir ya. Bahkan jika ibu berminat setelah mempelajari dengan seksama ya, di penawaran umumnya dimulai 2 sampai 4 Juli 2024 ya. Penjatahan tanggal 4 Juli, lalu mulai distribusi dan pencatatan di saham tanggal 8 Juli. Ini saham yang ditawarkan sebanyak 500 juta lembar saham biasa atau sebanyak 20% ya. Jadi masyarakat akan memiliki 20% saham, sisanya 80% atau sekitar 2 miliar lembar adalah milik manajemen yang lain. Ini dengan harga penawaran mulai dari Rp100 ya, 100 sampai Rp150. Jadi dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya adalah 75 miliar rupiah. Nah, ini penjamin pelaksana emisinya adalah Panin Sekuritas ya. Kita lihat visi perseroan dulu ya, menjadi produsen terpilih yang terus berinovasi dalam pengembangan produk kacang-kacangan dan produk makan dari bahan alami dengan mutu terbaik dan harga kompetitif di ASEAN. Jadi ini bergerak di bidang produk kacang-kacangan ya, yang dari bahan dasarnya adalah kacang yang diolah menjadi produk makanan alami. Ini visinya untuk menjadi market leader di level ASEAN. Untuk mendukung itu, maka misinya adalah memiliki standar mutu yang tinggi, kemudian menjamin kepuasan pelanggan, lalu berinovasi dalam pengembangan produk dan pasar, kemudian berkomitmen untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, lalu meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan bersama dan ingin mengimplementasikan Kaizen, ini filosofi Jepang ya, yaitu pengembangan terus-menerus. Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, sebenarnya banyak ya bidang usaha, segmen usaha yang lain, namun yang sudah dijalankan saat ini adalah menjalankan kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan adalah di bidang industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya, bukan kecap, tempe, dan tahu ya. Perdagangan besar makanan dan minuman hasil pertanian lainnya dan aktivitas perusahaan holding. Adapun untuk perdagangan merupakan bahan makanan dalam bentuk kacang, yaitu kacang tanah, kacang almond, kacang cashew, dan juga kacang pistachio. Ini jajaran direksinya ya, jadi ini kacang cokro ya. Seperti dari komisarisnya ya. Untuk direktur utama Ivan Cokro Saputra, lalu direkturnya Bernis Cokro Saputro, lalu komisarisnya Cokro Gunawan, komisaris independennya Eko Putro Sanjoyo, ini lulusan engineering electrical ya. Ini kacang, bisnis kacang ya. Ini prospek usahanya saat ini, prospek bisnis makanan dan minuman Indonesia ini dilihat dari makronya ya, tumbuh dari konsumen itu 5,05% ya GDP-nya. Lalu dari situ konsumsi rumah tangganya secara year on year naik 4,47%. Ini kita lihat dari fresh food-nya 24% dan fast moving consumer good-nya 19,4%. Selain itu, jika dilihat dari industri kacang-kacangan di Indonesia, statistika pendapatan segmen kacang-kacangan di Indonesia sendiri dapat mencapai 1,85 US dollar tahun 2024 ya, di mana pasar kacang-kacangan ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,48% CAGR dari 2024 sampai 2028. Jadi kita paling tidak berharap saham ini atau kinerja ini tumbuh tiap tahun minimal 5,48%. Sementara dari volumenya ini mencapai 352 juta kilogram. Koreksi sampai 2028 ya. Lalu perseroan pada industri ini berada pada niche market. Dalam pengertian perseroan menjual produknya pada segmen pasar khusus, yakni B2B, business to business, di mana perseroan memproses kacang almond yang dipasarkan dengan menggunakan merek mitra bisnis perseroan. Nah, jadi mereka memasarkan melalui Indomaret ya.
Nanti kemasan kacang almondnya kemasan Indomaret. Sehubungan dengan kompetitor yang ada di bisnis kacang almond yang menyerupai adalah Tong Garden. Perbedaannya, perseroan ceruk pasar di mana kontribusi area pas kacang almond ini, kemasan perseroan sudah tersebar di seluruh jaringan gerai Indomaret dibandingkan kompetitor di pasar premium, modern, supermarket. Jadi ini banyak di Indomaret ya tersebar ya. Berdasarkan data per November 2022, total gerai Indomaret telah mencapai 21.026, sehingga dapat perseroan disimpulkan untuk pasar produk makanan kemasan kacang almond perseroan memimpin dari segi jaringan distribusi. Jadi banyak di Indomaret ya, walaupun juga ada ya, kerjasama yang lain B2B dengan produsen makanan dan minuman seperti Mayora, Nippon, Indosari, Corporindo, dan produsen lainnya. Nah ini tadi ya jumlah saham yang ditawarkan itu 20% atau 500 juta lembar, sehingga jumlah keseluruhan adalah 2,5 miliar lembar dengan nilai nominal mulai 100 ya, 100 rupiah sampai 150 harganya. Sehingga didapatkan antara 50 sampai 75 miliar belum dikurangi dari biaya emisi. Ini masanya tadi sudah saya sebutkan ya, masa mulai penawarannya hari-hari terakhir ya. Penggunaan dana ini, seluruh dana yang diperoleh ini untuk modal kerja ya, operasional expenditure. Ini seperti pembiayaan kebutuhan operasional, pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah. Ini dasar pertimbangannya adalah pembelian bahan baku ini ya, karena kacang almond sendiri infonya ini 1 kali setahun melakukan ada panen rayanya. Jadi antara Agustus sampai Oktober itu harus pembelian besar-besaran, karena saat itulah saatnya panen dan harganya murah. Untuk kacang tanah ini 2 kali setahun, jadi pada bulan Februari dan bulan September Oktober. Maka dari itu pembelian bahan baku ini, kacang almond dan kacang tanah ini sebanyak-banyaknya dilakukan oleh perseroan dengan harga yang murah. Nah ini komposisi sahamnya, pemilik paling banyak 30% adalah Cokro Gunawan, lalu Ivan Cokro ini sama-sama 600 juta ya. Lalu 20%-nya adalah Cecilia Lani Budiman dan Bernice Cokro Saputro ini 400 juta ya. Lalu setelah IPO ini maka masyarakat tambah 20% menjadi 500 juta, kemudian totalnya yang tadinya 2 miliar lembar menjadi 2,5 miliar lembar ya. Jadi pemilik sebelumnya terdilusi menjadi 24% dan 16%. Ini resiko-resikonya, resiko persaingan usaha, biasanya resiko perseroan, ini gangguan-gangguan dari makro dan juga mikro, pasokan-pasokannya, lalu resiko umum terkait global ataupun dari perseroan, anak perseroan tersendiri. Kemudian kita sebagai investor retail ini hati-hati karena harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi signifikan di kemudian hari. Pertimbangkan juga likuiditas, karena tadi jumlah saham beredar di masyarakat hanya 20% atau 500 juta. Jadi kurang liquid ya. Penjualan sahamnya mungkin akan berdampak nanti keuntungan dan kerugiannya. Lalu kemampuan bayarkan dividen juga disesuaikan dengan laba perusahaan. Nah ini ada kebijakan dividen di mana sebanyak-banyaknya 30% ya. Ini nggak masalah lah, kita bagus ini untuk perusahaan yang baru IPO. 30% nih dari laba tahun buku 2024 nanti ya. 30% dari laba, sisanya untuk keberlangsungan growth perusahaan ya. Maksimal 30% ini. Nah, bagaimana dengan kinerja keuangannya? Kita lihat ini aset bertumbuh ya. Aset bertumbuh 14% CAGR dari 2021 ke 2023. Dari 513 miliar ke 757 miliar. Utang sedikit berkurang dari 219 miliar ke 207 miliar. Equity naik 23% dari 294 miliar ke 550 miliar. Untuk sales ini lumayan bagus ya, salesnya bisa sampai triliun, ya 1,3 triliun di tahun 2021, naik 2% CAGR ke 2023 yaitu 1,4 triliun ya. Ini sebenarnya turun dari tahun sebelumnya 1,411. Namun secara profit ini jauh ya, jadi margin bersihnya ini tipis ya, 61 miliar doang nih. Jadi 61 miliar ini
Kalau 10% kan harusnya 130 miliar. Nah, ini separuhnya lagi, ya kira-kira 5% lah ini ya profitnya. Nah, ini rasio-rasionya. Eh ROE ini bagus ya di atas 10%, bahkan sempat 17 dan 20% di tahun-tahun sebelumnya. Gross profit margin dipertahankan perseroan di sekitar 13-14%, dengan operating profit marginnya di 9-10%. Nah, net profitnya ini hanya 4-5%. Namun ROE-nya cukup bagus ya di atas 10%. Nah, utangnya terhadap equity juga rendah ya, di bawah 1 kali ya, bahkan sekarang turun dari 0,7 ke 0,38. Proyeksi setelah dapat dana IPO taruhlah 70 miliar ya, harusnya kan 75 miliar, taruh 70 miliar dapat setelah dikurangi biaya yang lainnya, maka ekuitasnya akan nambah sehingga ROE-nya jadi turun ya, sekitar 9%, 9,8. Untuk DER akan lebih turun juga menjadi 0,33. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Ini saya gunakan dua valuasi ya, dengan harga valuasi relatif aja sih, dengan harga 100 dan juga 150. Ketika kita gunakan harga 100, ini PE-nya ini sebelumnya ya, sebelum diproyeksikan penambahan modal ini, PE-nya sekitar 4 ya, 3 sampai 4, bagus. PBV-nya 0,8 sampai 0,4. EV per EBITDA-nya memang tinggi sekali ya, di atas 10, udah jauh, ini udah 2000-an, 1000-an, 2000-an. Karena apa? Karena EBITDA-nya kecil. EBITDA-nya kecil, market cap-nya ini kecil ya, 250 miliar ya. 250 miliar ini termasuk kategori low cap lah ya. Nah, setelah IPO, PE-nya sekitar 4 kali masih ya, PBV-nya 0,4. Ini dengan harga 100 rupiah, maka ini termasuk murah ya. Bagaimana jika harganya maksimal di 150? Nah, 150 PE-nya masih di bawah 10 kali ya. PE-nya masih 5 sampai 6 kali. Dengan PBV ya 0,6, 0,68 nih setelah IPO yang bawah ini. EV per EBITDA-nya malah naik ya, karena memang market cap-nya jadi naik. Nah, ini menurut saya harganya masih tergolong murah ini ya, untuk apalagi untuk consumer good. Bagaimana dengan kesimpulannya? Pertama, ini bisnis consumer good, jadi coba dipelajarin lagi bisnis seperti apa, perlu dicek kembali bahan bakunya sampai penjualannya ya. Tadi bahan bakunya kacang almond, kacang tanah, bahkan kacang kedelai. Nanti growth bisnis seperti apa, biaya-biayanya ya, cost of good-nya bagaimana, COGS-nya, itu perlu dipelajari jika memang masih ada waktunya. Tapi jika berdasarkan kesimpulan valuasi yang murah, kita bisa coba masuk ya. Ini PER-nya hanya 4-6 kali ya, murah sekali. PBV-nya 0,6, 0,4. Nah, bagaimana dengan saya? Saya kemungkinan akan subscribe ya di harga 100. Saya akan coba, ini hari terakhir masa book building. Jika seandainya saya tidak dapat, saya kalah di sini ya di 100, maka saya tidak akan memaksakan. Saya nanti coba masuk di pasar penawaran umum aja. Biasanya tuh startnya kan nanti kan di 100 tuh, kita bisa dapat mungkin di harga 110, 120. Itu even better daripada kita langsung di 150. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.